Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani warahmatullah, beserta para pendengar Radio Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih membahas tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala beserta dengan karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Dan ini merupakan penjelasan dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan seorang muslim, keyakinan seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-wali, yaitu hamba-hamba pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan hambanya untuk beribadah kepadanya, mentaatinya. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi mereka dan mereka mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan mereka dan mereka mengagungkan serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia yang lainnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, dan mereka meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun melarang manusia dari larang-larangan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, mereka lah orang yang apabila mereka meminta kepada Allah, Allah akan memberikan kepada mereka. Apabila mereka memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah, maka Allah akan menolong dan melindungi mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan. Dua hal inilah yang menjadi ciri dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan penghulu mereka adalah para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita masih menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang wali-walinya, demikian pula kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Berikutnya kita akan sebutkan dalil dari Al-Qur'an di dalam surah Al-Anbiya ayat 69 dan 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardaw wassalama ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami katakan kepada api tatkala raja dan bala tentaranya ketika itu
mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyalakan, lalu memasukkan dan melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Qulna ya naru kuni bardaw wa salama. Kami katakan, wahai api, kuni, jadilah engkau bardaw wa salama, menjadi dingin dan keselamatan ala Ibrahim, untuk Ibrahim. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api ketika itu untuk menjadi dingin sekaligus menjadi keselamatan. Ya. Yang tentunya sifat dari api adalah sifatnya panas dan membakar. Panas dan membakar. Tentunya ini akan membinasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api yang menciptakan api tersebut, Allah perintahkan untuk dia menjadi dingin. Dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Nah, tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam ini dicampakkan dari jarak yang begitu jauh karena kobaran api begitu sangat besar, dan tentunya apabila dekat dikhawatirkan akan tersambar. Bahkan sebelum tersambar pun ya, ini panasnya itu mungkin sangat mengkhawatirkan bagi orang di sekitarnya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini dicampakkan dari jarak yang begitu jauh ya, dan tentunya itu menyakitkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan api ya, api untuk dingin sekaligus dia menyelamatkan. Ya, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak melukai Nabi Ibrahim ya sedikit pun. Ya, tidak membakar Nabi Ibrahim sedikit pun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Beliau ini adalah penghulu, salah satu penghulu dari para wali Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau adalah nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ketika itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya beliau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintainya. Demikian, ya. Yang beliau ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa tentunya, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, bahkan mengajak manusia untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah dan melarang manusia dari larangan-larangan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan penghulu dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala Nabi Ibrahim dalam kondisi terancam bahaya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan memerintahkan kepada api yang menjadi alat untuk penyiksa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi dingin dan sebagai alat untuk penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa aradu bihi kaida, mereka itu orang-orang yang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan berbuat jahat kepada Nabi Ibrahim. Faja'alnahumul akhsarin, lalu kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan terjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 12.
Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim am hasibata, apakah engkau menyangka, apakah engkau mengira anna ashabal kahfi war raqim, bahwa orang-orang yang menghuni gua itu, para ashabul kahfi, ya, dan orang-orang yang memiliki tanda itu, min ayatina ajaba, mereka itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang begitu menakjubkan. Id awal fityatu ilal kahfi, ingatlah tatkala para pemuda tersebut mereka berlindung ke gunung itu, ke dalam gua. Faqalu, lalu mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmatmu, berikanlah kepada kami rahmatmu, ya, dari sisimu, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah, sediakanlah, ya, persiapkanlah untuk kami petunjuk yang lurus dalam, ya, dari setiap urusan kami. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua tersebut selama beberapa tahun. Summa ba'asnahum, ya, lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Lalu kami bangunkan, kemudian dalam jangka waktu yang panjang kami bangunkan mereka agar kami mengetahui, ya, manakah di antara kedua golongan tersebut yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka dalam gua tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita para hambanya tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka para pemuda ini yang menghuni gua menyelamatkan diri dari penguasa dan orang-orang yang zalim, yang berbeda akidah dan keyakinan, keimanan mereka, ya, dengan orang-orang ketika itu. Dan mereka berlindung ke dalam gua tersebut untuk menyelamatkan diri mereka dan agama mereka, ya, agar mereka tetap terus berada di atas keimanan dan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka, memberikan kemuliaan kepada mereka dengan menyelamatkan mereka, melindungi mereka di dalam gua, ya, dalam jangka waktu yang begitu lama, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pengkabaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang wali-wali Allah dan kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Berikutnya kita akan sebutkan pengkabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ya, juga masih dalam membahas, ya, kitab ini, yaitu tentang hadis wali, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab sahih beliau, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang meriwayatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa saja memusuhi waliku maka sungguh aku ya telah umumkan peperangan dengannya. Lihat, ya. Ini pernah kita sampaikan tapi tidak mengapa kita ulang, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-wali yang Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, ya. Nah, siapa saja mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membela para walinya. Bahkan, ya, Allah umumkan peperangan dengan orang yang mengganggu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu cirinya adalah dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal wajib yang telah Allah wajibkan kepada dirinya. Ya. Begitu juga para wali Allah tersebut ya senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal sunnat agar dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan berikutnya ya dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah ya hambaku, yaitu para waliku tersebut, waliku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ya ketimbang apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Lihat ya, ini menunjukkan bahwasanya perkara yang wajib, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hambanya, itu merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa Islam itu memiliki skala prioritas ya. Dalam ajaran Islam itu ada skala prioritas, yaitu mendahulukan yang paling wajib kemudian yang wajib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting. Demikian, seperti itu ya. Maka dahulukan yang wajib ya. Oleh karenanya ini yang semestinya kita pahami dan kita aplikasikan ya, di mana kita lebih mendahulukan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada kita ya, bukan lebih memperhatikan perkara-perkara sunnat lalu mengabaikan perkara-perkara yang wajib. Namun hendaknya kita lebih ya memperhatikan ya perkara-perkara yang wajib, bukan yang sunnat. Demikian ya, bukan yang sunnat ya lalu ditinggalkan yang wajib. Demikian. Sungguh keliru orang yang dia lebih mendahulukan qiyamul lail daripada salat subuh berjamaah di masjid ya. Sungguh keliru orang yang mereka ya mendahulukan ya salat berjamaah, mendahulukan salat qiyamul lail ya, qiyamul lail ya, namun terluputkan dari salat berjamaah di masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam satu hadis ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat berjamaah subuh itu ya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti salat malam seluruhnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Siapa saja yang salat isya berjamaah dalam kondisi berjamaah, maka seolah-olah dia berdiri salat setengah malam. Ya luar biasa. Jadi salat fardu dalam kondisi berjamaah itu lebih diutamakan ketimbang salat ya sendirian, kemudian ketimbang juga salat sunat. Karena pahala ya dari salat isya secara berjamaah itu seperti salat ya malam ya itu sampai setengah malam. Baik, kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Dan siapa saja yang sholat subuh dalam kondisi berjamaah, maka seolah-olah dia sholat malam seluruhnya. Lihat itu, ya. Demikian. Ini bukanlah dalil yang bisa dipahami darinya untuk meninggalkan sholat malam sama sekali. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya motivasi yang besar untuk mendahulukan, ya. Ini kita katakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang skala prioritas, ya. Taqdimul aulawiyat, yaitu mendahulukan ya sesuatu yang lebih utama. Demikian. Jadi sholat subuh berjamaah itu lebih diutamakan ketimbang sholat malam, ya, bahkan semalam suntuk. Demikian. Jangan pula sholat semalam suntuk lantas meninggalkan sholat subuh secara
berjamaah, apalagi sholat subuh ya sama sekali tidak dilakukan demikian. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Skala prioritas ya, skala prioritas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam Islam ada demikian skala prioritas ini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai ya amal-amal ya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diwajibkan oleh Allah maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ya hamba yang ia merupakan wali Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendekatkan dirinya dengan amal-amal wajib ini. Ya. Karena seorang hamba yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus mendekatkan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal wajibnya. Perhatikan ya. Oleh karenanya tidaklah benar ya orang yang mengaku wali ya wali Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hambanya. Seperti sholat, tak lagi dia sholat ya. Bahkan perkara-perkara yang haram pun dilanggarnya, minuman keras dan seterusnya, sampai pun gila. Maka ini bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal-amal kewajiban. Bahkan berikutnya ya Allah mengkabarkan dalam hadis qudsi ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa, perhatikan, wala yazalu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya fiil mudhari, wala yazalu. Kalimat senantiasa tapi dengan fiil mudhari. Yang ini maknanya adalah saat ini dan seterusnya, senantiasa. Senantiasa hambaku itu yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya ya kepadaku, senantiasa. Jadi seorang wali Allah itu senantiasa terus dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia melakukan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia meninggalkan sedikit pun, dan juga dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Ya. Maka dia tinggalkan demikian. Bahkan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal sunnatnya bin nawafili, dengan amal-amal sunnat. Jadi wali Allah itu tidak hanya melakukan hal-hal yang wajib, bahkan juga ya amal-amal sunnat, hatta uhibbahu, sampai aku kata Allah ya mencintainya. Lihat ya. Jadi seorang wali Allah senantiasa terus dia aktif. Dia melakukan apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu semakin mencintainya. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin Allah mendekatkan dirinya kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bukan seorang wali itu dia meninggalkan kewajiban, ya, melakukan keharaman-keharaman, bahkan ya akal pun ya dia hilangkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar dengannya, ya. Maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Maksudnya adalah ya Allah membimbing pendengarannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan menjadi tangan yang dia menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membimbing pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya untuk diarahkan ya tangannya tersebut ya, penglihatannya, kemudian pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya kepada apa saja yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah semakin mencintainya. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai wali-walinya, hamba-hambanya yang melakukan pendekatan kepada Allah, terus mendekati Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang diwajibkan, demikian pula amal-amal sunnat. Baik.
Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, dan sungguh apabila dia meminta kepadaku, wali Allah kalau minta sama Allah, ya la'u'tiyannahu, ya sungguh aku akan berikan untuk dia. Benar-benar aku akan berikan untuk dia. Lihat ya. Luar biasa. Ya. Ini di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala, kalau minta maka Allah beri, ya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan sungguh apabila dia mohon perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi dia. Benar-benar aku akan lindungi dia. Ya. Maka di antara ciri wali Allah, kalau minta perlindungan minta perlindungan kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Kalau berdoa, doa kepada Allah. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimintanya Allah beri, apa yang dimohonkan perlindungan itu Allah lindungi, ya. Kemudian apa yang dibutuhkan pasti Allah kasih. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan kita sebagai wali-walinya di sisinya. Demikian. Ingat, bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar ucapan, namun butuh kepada pembuktian. Anda mengaku wali, maka taati Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan jauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Tambah itu dengan perkara-perkara sunnat. Demikian. Maka Allah akan mencintai Anda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang penyampaian materinya, dan kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung, ya silahkan hubungi nomor layanan kami 08 22 8888 6630, ya. Baik. Silakan juga bila ingin bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp, maka silakan di nomor yang sama 0822 8888 6630, dan boleh juga ke nomor layanan kami yang lain 0852 6190 4177. Baik, sudah ada pertanyaan ya yang masuk. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, di daerah saya tadi malam melakukan salawat burdah keliling untuk wabah corona. Apakah ibadah seperti ini ada dasarnya Ustadz? Baik ya, perlu diketahui bahwasanya syariat itu dan ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang berhak untuk mensyariatkan sebuah ibadah. Ya. Tidak boleh bagi kita untuk mengarang-arang ibadah tersebut. Nah, ini sering kita sampaikan agar ya ini tertanam di dalam jiwa dan diri kita, agar kita tidak serampangan ya melakukan sesuatu yang kita anggap baik ya, lalu kita lakukan ibadah yang kita nyatakan ibadah, padahal belum tentu Allah Subhanahu wa taala ya ridho dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, Allah dalam ayat ini memberikan kabar kepada kita bahwasanya Dia tidak rela dia diibadahi dengan cara makhluk, dibuat syariat
dalam agama Allah ini sesuatu yang tidak Allah berikan izin. Selawat burdah, ya kita tidak tahu apa bunyi selawatnya, ya. Kemudian apa maknanya? Kemudian apakah ada cara demikian? Padahal ya sebenarnya ada cara yang disyariatkan ketika tertimpa sebuah musibah, ya maka hendaknya ya lakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan malah dengan cara ya melakukan ya salawat yang ini dibuat-buat demikian, ya. Nah, tentunya bagi orang yang melaksanakan bentuk selawatan seperti itu, mereka lah yang dituntut untuk mendatangkan dalilnya, ya. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya demikian pula Imam Muslim dalam ungkapan yang lain, nanti kita akan sebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang dia bukan darinya, maka tertolak. Demikian, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Maka orang yang melakukan sebuah amalan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan perintah, ya, perintah. Kalau tidak tertolak. Mana perintah dalam agama ini? Mana perintah Rasulullah SAW? Demikian. Kalau tidak, maka Allah tidak ridho, ya. Hal itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya kita lihat saja apakah Allah mengabulkan setelah itu, ya. Apakah Allah sementara mengabulkan setelah itu? Demikian, ya. Yang jelas, ya, walaupun bisa jadi juga ketika seseorang berdoa walaupun dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, namun juga tak kunjung, ya, dikabulkan, bukan berarti amal tersebut adalah amal yang tertolak, ya. Namun pengabulan dari doa tersebut bisa jadi, ya, belum Allah izinkan, demikian, bisa jadi, ya. Namun pentingnya kita dalam beramal untuk menyesuaikan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Orang yang mereka melakukan sebuah amalan itu yang dituntut untuk melakukan, ya, atau menghadirkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yaitu maksudnya adalah mengkaitkan selawat itu yang disebut dengan selawat burdah dengan adanya musibah yang menimpa. Nah ini pentingnya apa? Pentingnya untuk menghadirkan dalilnya. Ya, kalau kita katakan berselawat, betul kata Nabi SAW, ya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali maka Allah akan berselawat kepadanya. Siapa yang berselawat sekali kepadaku maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Demikian. Nah, namun dalil yang diinginkan, yang kita inginkan adalah dalil di mana selawat burdah ini itu memang, ya, disyariatkan untuk musibah yang melanda, wabah yang ada, demikian, seperti itu, ya. Nah ini perlunya. Andaikan, maaf ini, ya, andaikan mereka atau orang yang mengamalkan tersebut bisa mendatangkan dalilnya, ya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang selawat burda untuk sebuah amalan yang dilakukan agar bisa menghilangkan wabah atau musibah yang menimpa. Bila ada dalilnya secara khusus demikian, maka insya Allah Ta'ala saya akan rujuk dari pendapat saya, ya. Maka bahkan, ya, orang-orang yang semisal dengan kita semua, ya saya juga, ya, Anda yang komitmen dengan petunjuk Nabi, maka insya Allah Ta'ala juga akan melakukan hal yang sama bila memang demikian ada petunjuk Nabi SAW padanya. Namun apabila tidak, maka sesungguhnya, ya, orang yang melakukannya mereka lah yang dituntut untuk mendatangkan perintah Nabi SAW, ya, pada amalan yang mereka lakukan tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam. Oleh karenanya saya pribadi, ya, tidak berani untuk melakukannya karena khawatir tertolak. Demikian, wallahu ta'ala alam.
Berikutnya, pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Di Bank Syariah Indonesia ada akad memberikan bagi hasil. Apakah bagi hasil tersebut termasuk riba? Saya sudah tanya Ustaz lain, dijawab Allahu a'lam. Jadi saya bingung. Tolong penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui sebuah hukum dari sebuah transaksi, maka tentunya haruslah diketahui terlebih dahulu ya transaksi tersebut ya. Terlebih dahulu diketahui bentuk dan skema transaksi tersebut ya. Apabila ustadz yang lain mengatakan Allahu a'lam, itu karena tidak diketahui transaksi yang sedang diberlakukan, demikian. Namun ya hendaknya ditanyakan terlebih dahulu kepada pihak bank tersebut ya, bagaimana bentuk skema bagi hasilnya. Apakah skema bagi hasil di sini ya ada dengan akad musyarakah yang sesungguhnya, yaitu para pemodal dalam hal ini adalah para nasabah ya, yang mereka menitipkan uangnya atau menabungkan uangnya ke Bank Syariah Indonesia atau ke bank-bank yang lainnya atau lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Mereka ini diposisikan sebagai seorang sahibul mal ya, yaitu orang yang menjadi pemilik investasi atau pemilik modal yang menyalurkan modalnya, kemudian untuk siap menanggung resiko kerugian bila ada kerugian. Pertanyaan saya, apakah pihak Bank Syariah Indonesia atau yang semisalnya mereka ini memberitahu kepada setiap nasabah yang akan memberikan uangnya, menitipkan uangnya atau menabungkan uangnya di bank tersebut atau di lembaga keuangan tersebut, dikabarkan kepada orang tersebut yang ingin mendapatkan ya fee bagi hasilnya, ya upah bagi hasilnya, itu mereka dikabarkan oleh pihak bank atau pihak lembaga tersebut bahwa Anda harus siap menanggung resiko kerugian bila ada kerugian yang bersifat alami. Baik, pertanyaan kedua, ya, apakah betul-betul pihak nasabah seluruhnya, masing-masingnya, mereka itu siap untuk menanggung resiko kerugian? Kalaulah tidak ada pertanyaan demikian, apakah setiap nasabah, ya, itu siap untuk menanggung resiko kerugian kalau ada kerugian yang bersifat alami ya dalam usaha bagi hasil itu nantinya? Baik, ini ya pertanyaan kedua. Sebenarnya ini satu bagian, yaitu syarat untuk ya keabsahan dari sebuah syarikah atau musyarakah atau syirkah itu adalah pemodal itu harus ya bersedia dan siap untuk menanggung resiko kerugian sebesar modal yang disertakan atau modal yang disetorkan. Ya, demikian. Kalau ada kerugian yang bersifat alami tentunya. Kira-kira siap tidak? Demikian. Nah, kalau tidak siap, maka sesungguhnya dana yang disetorkan tersebut atau dana yang ditabungkan atau dana yang dititipkan tersebut kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan tersebut, ini apabila digunakan ini murni hutang piutang. Apabila dijamin keamanan dari uang yang disetorkan tersebut, ini hutang piutang. Apabila disepakati adanya keuntungan, maka di sini terjadi ya riba, karena sesuai dengan definisi ya riba al-qard yang para ulama menyebutkan, diantaranya para sahabat ya
Mereka mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in, ya, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajuhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk riba. Demikian. Itu riba al-qard, riba hutang piutang. Seperti itu. Belum lagi syarat berikutnya, yaitu ya diharuskan bagi setiap pemodal, ya, itu mereka diikut sertakan dalam rapat, ya, rapat para investor, pemilik modal. Demikian. Agar diketahui, ya, usaha mana saja yang dana mereka itu, ya, telah mereka setorkan itu diarahkan. Demikian. Dan tentunya harus memastikan usaha-usaha tersebut haruslah usaha yang halal. Demikian. Nah, seperti itu. Demikian. Nah, ini beberapa syarat. Ini belum kita sebutkan semua syaratnya. Tapi yang menjadi ciri khas, ya, pembeda antara, ya, akad hutang piutang dengan akad bagi hasil atau akad, ya, musyarakah atau syirkah atau syarikah adalah kesiapan dari setiap pemodal untuk menanggung, ya, kerugian yang bersifat alami atau force major, ya, sesuai dengan modal yang disetorkan atau disertakan. Demikian, ya. Maka lihat, tanyakan kepada mereka. Demikian. Saya yakin setiap nasabah apabila dinyatakan, ya, Anda harus siap menanggung risiko kerugian, mereka nggak akan jadi untuk, ya, setorkan uangnya ke bank tersebut. Ya. Ini keyakinan yang 100% insya Allah ta'ala. Demikian. Karena setiap nasabah inginkan apa? Aman dan terjaminnya uang yang dititipkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saat puasa saya kira sudah waktu berbuka, karena saya dengar di masjid sudah mengatakan berbuka, lalu saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum, suara di masjid suara bacaan Al-Quran, ngaji gitu, ya. Saat itu jam 6.30, ternyata itu waktu berbukanya adalah jam 6, ya, 32. Ini untuk wilayah Medan kali ini, ya. Apakah puasa saya terhitung atau batal Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang dia keliru atau lupa ketika dia makan atau minum, maka insya Allah ta'ala dimaafkan dan silahkan lanjutkan, ya, untuk dia lanjut puasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, ya, kesalahan yang tidak disengaja, demikian pula kelupaan. Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan untuk umatku ini, ya, apa saja yang kesalahan yang tidak disengaja, demikian pula kelupaan serta apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah serta yang lainnya. Demikian. Jadi lanjutkan puasa, tidak perlu, ya, membatalkannya. Insya Allah taala, ya, apalagi cuma hanya jarak waktunya sangat dekat, ya, demikian. Jadi insya Allah taala puasa saudara ini sah insya Allah taala karena ketidaktahuan, demikian. Dan ini pernah terjadi di mana, ya, sebahagian sahabat ketika itu berbuka ketika matahari tidak terlihat. Ternyata ketika itu matahari, ya, itu muncul kembali, ya. Ternyata matahari tertutup awan ketika itu, demikian, ya. Wallahu taala alam. Dan ketika itu mereka masih melanjutkan puasa. Baik, ya. Wallahu taala alam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, ya, materi. Demikian pula jawaban untuk beberapa pertanyaan telah masuk.
Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, ya, itu semuanya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Adapun kesalahan kekurangan itu ya buanglah, ya. Motivasi kepada kita semua, mari kita berdonasi, ya. Mari kita arahkan sebahagian dari harta kita untuk kita donasikan, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid Al-Muwahhidin, ya. Silakan arahkan, ya, harta Anda untuk bisa membangun atau membebaskan lahan, ya, Masjid Al-Muwahhidin ini, ya. Silakan salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor rekening, ya, 7127 4855 555, ya, atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Kita ulangi, ya. Salurkan, ya, infak dan sedekah jariah Anda yang terus mengalir pahalanya ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan insya Allah Anda bisa membacanya di layar kaca Anda. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Insya Allah kita lanjutkan di waktu kesempatan, di lain kesempatan, di waktu lain dan lain kesempatan. Baik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.